Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di Nel Tanil, di Mesir. Ia wafat pada 11 Juli 1905 di Iskandaria, Mesir. Ia beragama Islam, gelarnya mufti. Anaknya bernama Ali Fikru. Muhammad Abduh adalah seorang pemikir, teolog, dan pembaru dalam Islam di Mesir, yang hidup pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ia lahir di suatu desa di Mesir Hilir. Diperkirakan dia mualad Nars. Ayahnya bernama Abduh Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Ibunya ialah dari bangsa Arab, yang silsilahnya meningkat sampai ke suku bangsa Umar ibnu al-Khattab. Muhammad Abduh dilatih menghafal Al-Quran hanya dalam masa 2 tahun. Ia dapat menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian, ia dikirim ke Tanta untuk belajar agama di Masjid Sheikh Ahmad di tahun 1862. Setelah 2 tahun belajar, ia merasa tidak mengerti apa-apa karena di sana menggunakan metode menghafal. Tahun 1865 atau di usia 16 tahun, ia menikah. Selepas dari Tanta, ia melanjutkan studi di Al-Azhar dari tahun 1869 sampai 1877. Dan ia mendapat predikat alim. Di sanalah ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani, yang kemudian menjadi muridnya yang paling setia, yang kemudian belajar logika, filsafat, teologi, dan tasawuf. Mengapa mereka membuat pergerakan tersebut? Pertama, karena di masa Abduh dan gurunya, dunia Islam mengalami kemunduran yang sangat memprihatinkan. Kedua, wilayah Islam sebelum berada dalam naungan Khalifah Utsmaniyah dikapling-kapling oleh bangsa-bangsa Arab. Yang ketiga, Al-Afghani lebih menekankan pembaharuan di bidang politik, sedangkan Abduh di bidang pendidikan. Perjalanan politik Muhammad Abduh. Pada tahun 1879, Abduh dibuang keluar Kairo karena dituduh mengadakan gerakan Khadawi Taufik. Pada tahun 1880, ia kembali dan diangkat menjadi redaktur surat kabar resmi pemerintah Mesir. Pada tahun 1885, ia mengejar ilmu tauhid di Madrasah Sultaniyah dan di rumahnya sendiri. Pada tahun 1883, ia menjadi hakim pengadilan negeri, kemudian menjadi penasehat Mahkamah Tinggi. Telah banyak pembaharuan yang beliau lakukan, di antaranya: pertama, reformasi pendidikan. Muhammad Abduh memulai perbaikannya melalui pendidikan. Yang kedua, mendirikan lembaga dan yayasan sosial. Muhammad Abduh di samping bersungguh-sungguh dalam usaha memperbaiki Al-Azhar, juga menggerakkan dan mendirikan beberapa lembaga-lembaga sosial. Yang ketiga, mendirikan sekolah atau madrasah pemikiran. Muhammad Abduh adalah orang pertama yang mendirikan sekolah pemikiran kontemporer. Yang keempat, berpengaruh di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, dikatakan bahwa gerakan pembaruan yang dicetus Al-Irsyad dan Muhammadiyah dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh. Nilai-nilai positif dari pergerakan Muhammad Abduh. Yang pertama ialah nilai persatuan, yang selama ini terpecah karena perbedaan paham. Yang kedua, nilai pembaruan yang meliputi aspek agama. Yang ketiga, nilai kemerdekaan, yang terutama kemerdekaan berpikir. Yang keempat, nilai jihad. Yang kelima, nilai solidaritas, yang berdasarkan rasa seperjuangan untuk membela Islam dalam suka dan duka. Hal-hal yang dianggap penting dari pergerakan ini ialah: pertama, Muhammad Abduh sangat meninggikan kedudukan akal dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, menurutnya akal mempunyai kedudukan yang tinggi dibanding dengan kekuatan-kekuatan lain yang dimiliki manusia. Yang ketiga, Muhammad Abduh membedakan antara teks Al-Quran dan teks-teks lainnya.